Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Nurjalan Usmanto dari kelas A. Saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen bahasa Indonesia Hukum yaitu Pak Haswa. Baik, saya akan mempersingkatnya waktu untuk membahas kasus Atut Khosyah. Saya membahas kronologis Atut Khosyah terlebih dahulu. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2013, adik Atut atau Wawan ditetapkan sebagai tersangka. Sehari setelah penangkapan, Akil Mokhtar dan Wawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 2013, Atut dicekal ke luar negeri setelah Akil Mokhtar dan Wawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kasus sengketa Pilkada Lebak senilai 3 miliar. Atut dicekal ke luar negeri pada tanggal 3 Oktober 2013 dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Pada tanggal 11 Oktober 2013, Atut diperiksa pertama kali untuk kasus suap. Pada tanggal yang sama tersebut, KPK memeriksa Atut sebagai saksi untuk adiknya Wawan pertama kali atau tepat 8 tahun berkuasa di Banten. Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Atut diperiksa kedua, adiknya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi alat kesehatan. Pada tanggal 19 November 2013, Atut diperiksa kembali oleh KPK. Atut diperiksa selama 7 jam dengan wajah merah-merah. Pada wartawan, Atut mengaku sudah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan sarana dan prasarana di pemerintahannya. Pada tanggal 12 November 2013, ekspos Alkes di Banten. Terkait kasus Alkes di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten senilai 23 miliar, KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup. Namun KPK belum menerbitkan sprindik karena penyidik masih merampungkan pemberkasan perkara. Pada tanggal 16 Desember 2013, sprindik Atut ditandatangani. KPK menandatangani surat perintah penyidik atau sprindik kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Atut. Sprindik ditandatangani oleh Ketua KPK yaitu Abraham Samad. Pada tanggal 7 Desember 2013, KPK menggeledah rumah Atut. Pada tanggal 18 Desember 2013, KPK menggeledah rumah Atut kembali di Jalan Bayangkara nomor 51 Cipocok, Serang, Banten. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 koper berisi dokumen. Pada tanggal 17 Desember 2013, Atut ditetapkan jadi tersangka. KPK resmi menetapkan Gubernur Banten Atut Khosyah sebagai tersangka kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar dalam perkara Pilkada Lebak senilai 3 miliar dan korupsi Alkes di Banten senilai 23 miliar. Pada tanggal 20 Desember 2013, Atut diperiksa lalu ditahan. Atut telah menerima uang 2,5% dalam proses rancangan pengadaan Alkes, yakni sejumlah 3,8 miliar. Sebagai Gubernur Banten, Atut terbukti melakukan perubahan anggaran APBD dan APBDP
tahun anggaran 2012 untuk pengadaan alkes atau diketahui menerima fee 2,5% dari perubahan anggaran alkes rumah sakit rujukan tersebut dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 79 miliar. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan Atut yakni tidak mendukung program kinerja pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan Atut mengakui perbuatan dan berlaku sopan selama di persidangan. Kasus Atut sudah ditetapkan di tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Di pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 18, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya yang sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun. 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan namanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 ayat 1 KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan dipidana atau perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP, orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dan pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf E, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ancaman pidana minimal 4 tahun
penjara dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Di pasal 64 ayat 1 KUHP memberikan rumusan sebagai berikut. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang membuat atau yang memuat ancaman pokok yang paling berat. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan. Jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang berat. Sekian dari saya. Apabila kata-kata saya ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.